Hai, kita dari Samsing, di mana kita ngebahas putar sejarah dan pembahasan masa lalu yang menarik. Sebelumnya kita telah ngebahas prosesi penobatan Napoleon menjadi Kaisar Prancis. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kisah Napoleon dalam pertempuran melawan aliansi koalisi kerajaan Eropa, di mana Prancis sendiri melawan kekuatan besar dari gabungan beberapa kerajaan Eropa, seperti kerajaan Inggris, Austria, hingga Rusia. Gimana kisahnya? Agar memahami alur sejarah ini, silahkan kalian tonton dulu part 1 dan 2, bagian cerita sejarah Napoleon yang bisa kalian temukan di channel Samsing. Sebelum kita mulai pembahasannya, untuk teman-teman yang belum menjadi investor di channel ini, kalian bisa join dengan menekan tombol subscribe. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Jadi, gini ceritanya. Kita mundur terlebih dahulu pada pembahasan sebelumnya, yaitu tentang Perang Kemerdekaan Prancis yang dimulai pada tahun 1792 hingga 1802. Sesuai namanya, pertempuran ini merupakan perjuangan kedaulatan pemerintahan Prancis yang baru melawan aliansi kerajaan Eropa. Seperti yang kita ketahui, pada tahun 1792, Prancis mengalami transisi kekuasaan, di mana sebelumnya Prancis di bawah kekuasaan keluarga kerajaan Louis ke-16. Namun, setelah masyarakat Prancis melakukan serangkaian upaya kudeta, akhirnya mereka berhasil menggulingkan kekuasaan Raja Louis ke-16, serta menghukum keluarga kerajaan dengan eksekusi mati guillotine. Setelah itu, para tokoh penting di Prancis mendirikan suatu majelis nasional untuk memimpin Prancis, yang dikenal sebagai Direktori Prancis. Berdirinya Direktori Prancis inilah diharapkan dapat menghapus sistem feodalisme yang telah mengakar lama di Prancis, serta memberikan kebebasan dan hak yang setara kepada masyarakat Prancis. Namun, berdirinya Direktori Prancis ini tidak diterima oleh kerajaan lain di Eropa, di mana para raja Eropa ini takut jika peristiwa penggulingan keluarga kerajaan yang terjadi di Prancis akan dilakukan hal yang sama oleh masyarakat di kerajaan mereka. Oleh sebab itu, para raja Eropa ini merespon penolakan berdirinya Direktori Prancis dengan menyatakan perang terhadapnya. Pada bulan Agustus 1791, raja dari Austria dan Prusia bertemu untuk membahas situasi yang terjadi di Prancis. Mereka pun sepakat untuk mengeluarkan deklarasi yang dikenal sebagai Pillnitz, yang mana berisikan ajakan kepada kerajaan-kerajaan di Eropa untuk bersatu melawan Direktori Prancis. Deklarasi ini dengan cepat menyebar ke seluruh Eropa. Akhirnya terbentuklah sebuah aliansi yang terdiri dari penguasa monarki di Eropa, seperti Austria, Prusia, Inggris Raya, Republik Belanda, Spanyol, dan beberapa negara lain, di mana mereka sepakat untuk tidak mengakui kedaulatan Direktori Prancis, serta mengembalikan sistem monarki kembali ke Prancis. Situasi ini membuat Direktori Prancis kewalahan. Akibat transisi sistem konstitusi pemerintahan total, membuat Prancis berada dalam kondisi politik yang tidak stabil. Selain itu, kekuatan militer dari Direktori Prancis juga belum terbentuk sempurna, sehingga hal ini membuat Prancis dalam kondisi yang sangat buruk jika aliansi kerajaan Eropa menyerbu. Namun, pada akhir tahun 1791, sebuah fraksi yang pro-perang, Girondin, yang dipimpin oleh Jacques Bresson, menyerukan mosi bahwa perjuangan keadilan haruslah ditegakkan meskipun nyawa taruhannya. Mosi radikal ini justru membakar semangat juang masyarakat Prancis, serta para tokoh politik penting di Direktori. Akhirnya, pada tanggal 20 April 1792, Direktori Prancis secara resmi menyatakan perang terhadap Austria. Peristiwa ini nantinya dikenal sebagai pertempuran koalisi pertama. Pertempuran koalisi pertama ini berlangsung dari 1792 hingga 1797. Meskipun Direktori Prancis sendiri melawan sebuah aliansi besar kerajaan Eropa, akan tetapi justru Direktori Prancis dapat unggul di berbagai medan pertempuran. Dimulai dari pertempuran pertama di pertempuran Honshu pada 7-8 September 1793. Kemudian dilanjutkan pada pertempuran Wattignies pada 15-16 Oktober.
Pasukan Prancis berhasil meraih kemenangan serta memukul mundur pasukan aliansi melalui strategi musim dingin. Dilanjutkan kemenangan pertempuran Tourcoing pada 17-18 Mei 1794 dan yang paling menentukan di pertempuran Fleurus pada 26 Juni. Kekalahan beruntun ini sangat melemahkan semangat pasukan aliansi, terutama Austria. Hal tersebut akhirnya memaksa Austria menarik pasukannya dari medan pertempuran, meninggalkan Belanda dan Inggris yang masih berjuang melawan Prancis. Pertempuran ditutup oleh kemenangan dari pasukan yang dipimpin oleh Jenderal Napoleon Bonaparte di Italia. Dimulai dari pertempuran Montenotte pada 12 April 1796, Bonaparte menerapkan strategi cerdiknya dengan memisahkan pasukan Piedmont Sardinia dan Austria, serta mengalahkan mereka masing-masing secara bergantian. Ia memaksa Sardinia untuk menandatangani perjanjian perdamaian pada bulan Mei. Selanjutnya, Napoleon meneruskan pengepungan Mantuan, yang mana sebagai garda terakhir pasukan Austria sebelum jantung kerajaan mereka, Wina. Ia berhasil menguasai Mantuan setelah meraih kemenangan pada pertempuran Arcole pada 15-17 November dan pertempuran Rivoli pada 14 Januari 1797. Kekalahan besar ini memaksa Austria meminta gencatan senjata pada bulan April, yang mana melahirkan perjanjian damai Campo Formio yang ditandatangani pada tanggal 17 Oktober 1797. Isi dari perjanjian itu menyebutkan bahwa Austria resmi keluar dari pertempuran Prancis dan aliansi Eropa, serta mengakui berdirinya kedaulatan pemerintahan Prancis yang baru. Hal ini membuat aliansi dari koalisi pertama kerajaan Eropa runtuh, yang mana Austria adalah salah satu kerajaan pelopor, serta menyisakan kerajaan Britania Raya yang masih menolak keras pemerintahan Prancis yang baru. Peristiwa inilah yang mengangkat nama Napoleon Bonaparte dikenal sebagai pahlawan di masyarakat Prancis. Kemenangan itu menjadikan Republik Prancis sebagai kekuatan utama di Eropa Barat, yang hanya bisa disaingi oleh Inggris sendiri. Kemenangan pertempuran di koalisi pertama, Prancis berhasil menguasai Belgia, Luxembourg, dan tepi barat Sungai Rhine, serta secara tidak langsung menguasai Belanda dan Italia Utara melalui sekumpulan negara klien yang dikenal sebagai Republik Saudara. Namun, masa kemenangan ini justru tidak sejalan dengan situasi politik di Direktori Prancis sendiri, di mana Direktori Prancis justru banyak dikecam oleh masyarakat dan tokoh penting karena upaya korup secara besar serta perebutan dominasi antara partai besar Jacobin dan Royalis. Kemenangan besar yang telah diraih Napoleon sebelumnya membuat Prancis semakin percaya diri. Meskipun pada awalnya mereka mempertimbangkan invasi langsung ke Inggris, akan tetapi hal itu masih dianggap terlalu berisiko. Oleh sebab itu, Charles Maurice de Talleyrand yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Prancis dan Jenderal Napoleon Bonaparte mengusulkan rencana alternatif, yaitu mendirikan koloni Prancis di Mesir. Mereka berpendapat bahwa akan memberikan keuntungan ekonomi yang sangat besar, serta dapat digunakan sebagai pangkalan untuk mengancam kepentingan Inggris di India. Diketahui, Mesir saat itu secara nominal diperintah oleh Kekaisaran Ottoman. Secara de facto, berada di bawah kendali Mamluk, kelas militer yang pemerintahannya tidak populer. Melihat kemenangan yang diraih sebelumnya, akhirnya Direktori menyetujui rencana itu pada bulan Mei 1798, yang mana ditugaskan memimpin armada yang terdiri dari 13 kapal perang, 13 fregat, dan 200 kapal angkut berangkat dari Toulon, mengangkut pasukan Bonaparte melintasi Mediterania menuju Mesir. Diketahui, pasukan Napoleon mendarat di Malta pada 10 Juni 1798. Napoleon segera menuju ke Mesir, serta berhasil menduduki Alexandria pada 2 Juli. Selanjutnya, pasukan Napoleon Bonaparte juga berhasil mengalahkan Mamluk dalam pertempuran piramida pada 21 Juli 1798, serta berhasil memasuki Kairo dan Suriah beberapa minggu kemudian. Namun, tepat ketika rencana Napoleon tampaknya berhasil, mereka ternyata disergap oleh pasukan Kekaisaran Ottoman dan Inggris di wilayah perbatasan Sungai Nil dan Mesir pada 1 Agustus 1798.
Tanpa persiapan yang matang, pasukan Napoleon pun berusaha melawan. Namun, mereka mengalami kekalahan telak. Hal ini membuat pasukan Napoleon harus mundur dari Mesir kembali ke Prancis. Pada bulan September, Kekaisaran Ottoman secara resmi menyatakan perang terhadap Prancis dan mulai mengerahkan pasukan di Suriah untuk merebut kembali Mesir. Berita kekalahan Prancis di Mesir ini telah menyebar di kerajaan Eropa. Tanpa diduga, membuat musuh Prancis sebelumnya mulai berani kembali untuk menyatakan perang. Akhirnya, aliansi koalisi kedua anti-Prancis kembali terbentuk, di mana dipelopori oleh Kaisar Paul I dari kerajaan Rusia. Kaisar Paul I mulai mengumpulkan aliansi anti-Prancis yang baru, di mana telah berkembang hingga mencakup Inggris, Austria, Rusia, Kekaisaran Ottoman, Portugal, dan Naples. Singkat cerita, perang koalisi kedua telah dimulai kembali. Diketahui pertempuran Prancis dengan aliansi koalisi kedua ini berjalan sengit. Aksi balas dan penyerbuan di berbagai titik terjadi. Terlepas dari berbagai kondisinya, Prancis dapat bertahan dari berbagai gempuran. Bahkan, Prancis terbilang berada di atas angin. Memasuki tahun 1799 akhir, berkat kemenangan yang diraih di Belanda dan Swiss, Prancis berada pada posisi dominan di Eropa. Namun, masyarakat Prancis masih ingat dengan kekalahan dari Napoleon di wilayah Mesir. Akan tetapi, mereka justru menyalahkan para pejabat direktori Prancis yang memberikan persetujuan akan ekspedisi Mesir, yang mana menjadi latar belakang terjadinya pertempuran melawan aliansi anti-Prancis kembali. Justru Napoleon Bonaparte dianggap sudah melakukan tugasnya dengan baik. Hal ini menaikkan popularitasnya di kalangan masyarakat sebagai pahlawan. Setibanya Napoleon di Prancis dari misinya di Mesir pada Oktober 1799, ia langsung disambut oleh salah satu tokoh penting pada masa revolusi Prancis, yaitu Emmanuel Joseph Sieyès, yang mana ia adalah salah satu orang di balik terjadinya revolusi Prancis pada tahun 1789. Sieyès mengajak Napoleon untuk menjalankan suatu rencana kudeta untuk menggulingkan direktori Prancis, yang mana menurut Sieyès direktori Prancis dianggap tidak berjalan sesuai dengan semangat dan harapan ketika awal dibentuk. Sieyès menawarkan sebuah rencana kudeta tak berdarah yang akan dilakukan pada 9-10 November 1799, dan nantinya Napoleon akan menjadi aktor penting dalam rencana itu. Peristiwa kudeta tak berdarah ini nantinya akan dikenal sebagai Kudeta 18 Brumaire. Singkat cerita, rencana kudeta itu berhasil. Dengan hasilnya, direktori Prancis sepakat untuk dibubarkan. Para dewan negara sepakat untuk membentuk konstitusi baru dengan posisi konsulat sebagai kepala negaranya. Mereka juga sepakat untuk memberikan mandat posisi konsulat kepada Napoleon Bonaparte. Dari titik inilah, Napoleon mencapai puncak karir politiknya dari bidangnya sebagai jenderal militer. Sebagai konsul pertama, Napoleon berambisi untuk menyelesaikan pertempuran melawan aliansi koalisi kedua. Memasuki musim semi tahun 1800, Napoleon Bonaparte mengirim pasukan yang berada di Jerman untuk mengambil alih Italia yang sebelumnya telah berhasil direbut oleh Austria. Pasukan itu dipimpin oleh Jenderal Moreau. Pertempuran sengit melawan Austria pun terjadi pada 14 Juni 1800. Namun, pasukan Moreau berhasil membawa kemenangan. Peristiwa ini dikenal sebagai Pertempuran Marengo. Selanjutnya, Jenderal Moreau meneruskan penyerbuannya ke Batavia, serta berhasil memukul mundur pasukan Austria kembali pada Pertempuran Hohenlinden yang terjadi 3 Desember 1800. Melalui kedua kekalahan inilah, Austria mengajukan permohonan damai. Akhirnya, Prancis dan Austria sepakat untuk menandatangani Perjanjian Lunéville yang ditandatangani oleh Kaisar Francis II dari Austria dan Napoleon sebagai perwakilan Prancis pada tanggal 9 Februari 1801. Dari titik inilah, Austria keluar lagi dari pertempuran aliansi anti-Prancis yang kedua kalinya. Keluarnya Austria dari pertempuran aliansi membuat Kaisar Paul dari kerajaan Rusia marah besar. Ia juga menyalahkan sekutu-sekutunya atas kekalahan pasukannya pada akhir tahun 1799.
Akhirnya kerajaan Rusia sepakat untuk membubarkan aliansi kedua anti-Prancis yang telah dibentuk sebelumnya. Kaisar Paul juga sepakat untuk membuat aliansi damai dengan Prancis. Namun, pembentukan aliansi ini sempat tertunda karena Kaisar Paul dibunuh pada 23 Maret 1801. Meskipun aliansi dengan Prancis sempat tertunda, penerus tahta Kaisar Rusia yaitu Alexander I bertemu dengan Napoleon, serta berhasil meresmikan perdamaian dengan Prancis pada bulan Oktober 1801. Kabar baik perdamaian Prancis dengan Rusia ini juga diikuti oleh Inggris dan Ottoman, di mana mereka sepakat untuk berdamai pada perjanjian Amiens yang ditandatangani 25 Maret 1802. Yang mana isi dari perjanjian ini juga menyerahkan Mesir kepada Kekaisaran Ottoman, serta Italia dikembalikan kepada Prancis seutuhnya. Setelah menuntaskan pertempuran panjang melawan aliansi anti-Prancis, popularitas nama Napoleon Bonaparte melambung tinggi, yang mana masyarakat Prancis membuat mosi untuk mengangkat Napoleon Bonaparte sebagai Kaisar Prancis. Singkat cerita, mosi itu terwujud dengan penobatan Napoleon Bonaparte sebagai Kaisar Prancis. Walaupun terjalinnya hubungan baik antara Prancis dan Britania Raya berkat dari upaya diplomasi Napoleon, namun yang merusak perjanjian damai itu justru Napoleon sendiri. Diketahui, Napoleon berambisi untuk memperluas wilayah kekuasaan jajahannya, di mana ia berhasil mengakuisisi wilayah Louisiana dari Spanyol. Selain itu, Napoleon juga ingin menuntaskan tujuannya sebelumnya untuk mengkolonisasi Saint-Domingue atau yang sekarang dikenal Haiti. Tindakan dari Napoleon inilah justru ditafsirkan sebagai tantangan bagi kekaisaran kolonial Inggris. Keputusan Napoleon ini justru membuat hubungan antara Prancis dengan Britania Raya memburuk. Setelah 420 hari perjanjian Amiens disepakati, kerajaan Inggris mencabut kesepakatannya serta menyatakan perang kepada Kekaisaran Prancis dan Napoleon pada 18 Mei 1803. Walaupun sebenarnya Napoleon tidak menginginkan munculnya perang kembali, namun ia menerima pernyataan perang dari kerajaan Inggris, di mana pada bulan yang sama, Prancis menerima pernyataan perang kerajaan Inggris dengan menduduki wilayah elektorat Hanover, yang mana wilayah itu merupakan tanah air dari leluhur Raja George III dari Inggris Raya. Hal itu tentu saja membuat kerajaan Inggris marah. Mereka pun segera menyiapkan persiapan untuk meruntuhkan kesombongan dari Napoleon. Sementara itu, Napoleon juga tengah mempersiapkan invasi skala besar ke wilayah Inggris Raya pada bulan Juni, di mana Napoleon membangun kamp militer di Boulogne yang nantinya menjadi markas besar dengan unit pasukan sejumlah 120.000 orang. Selain itu, ia juga segera mengumpulkan 750 kapal untuk mengangkut pasukannya melintasi Selat Inggris, menyeberangi Atlantik, dan memasuki Hindia Barat untuk mengancam koloni Inggris di sana. Terlihat Napoleon telah siap untuk menyerbu wilayah Inggris serta merebut wilayah koloni mereka. Pada tanggal 10 Mei 1804, William Pitt dipilih kembali sebagai Perdana Menteri Inggris, di mana ia adalah salah satu dari seseorang yang sangat tidak menyukai Prancis. Ia juga seorang yang bertanggung jawab atas keputusan peperangan panjang Inggris melawan Prancis. Pitt segera membentuk aliansi koalisi anti-Prancis yang ketiga, karena ia menganggap kekuatan Prancis di bawah komando Napoleon tidak bisa diremehkan. Setelah penobatannya sebagai Kaisar Prancis pada tahun 1804, Napoleon dengan segera mencaplok Piedmont dan Elba, yang mana hal ini secara langsung melanggar perjanjian Lunéville sebelumnya dengan Austria. Hal ini juga menyulut kemarahan Austria. Selain itu, Napoleon juga menghukum eksekusi mati Adipati Enghien, seorang pangeran dari keluarga kerajaan Bourbon, yang mana membuat kerajaan Swedia dan Rusia memutuskan perjanjian damai aliansi dengan Prancis. Pada bulan Desember 1804, akhirnya aliansi koalisi ketiga yang diinisiasi oleh Pitt telah terbentuk dengan anggota Britania Raya, Rusia, Austria, Swedia, Naples, dan Sisilia. Sekali lagi, aliansi koalisi ketiga ini menyatakan perang terhadap Prancis dan Napoleon, serta mengembalikan Prancis ke perbatasannya sebelum perang tahun 1792. Singkat cerita, perang antara Prancis dengan aliansi koalisi anti-Prancis meletus kembali untuk ketiga kalinya. Di mana kelanjutan kisah dari Napoleon Bonaparte bertempur melawan aliansi koalisi ketiga dari kerajaan Eropa?
Kita akan ngebahasnya dalam kesempatan berikutnya. Sampai jumpa kembali pada kesempatan selanjutnya. See you next time.